Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 13 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Maleaki pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan sungguh memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah semua itu menjadikan pengenalan kami akan Tuhan terus ditambah-tambahkan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena itu kami mau terus membaca firman Tuhan, merenungkan. Biarlah Engkau yang terus memampukan untuk kami dapat mengerti, memahami, serta kami dapat genapi dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan Maleaki pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun tetapi aku akan merobohkannya dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Jika kita pernah meragukan kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak sendirian. Ada begitu banyak orang Kristen yang juga sedang mempertanyakan mengenai bagaimana Tuhan mengasihi kita. Pertanyaan ini datang tidak hanya dari mereka yang baru percaya, tetapi juga orang yang sudah lama percaya. Bahkan hamba-hamba Tuhan, para rohaniawan, mereka juga pernah bertanya demikian. Dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, pertanyaan yang sama juga diajukan oleh orang-orang Israel. Mereka berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Ayat yang kedua. Mereka bertanya sebagai respon dari pernyataan Tuhan yang berkata, aku mengasihi kamu. Saat itu orang-orang Israel hanya mendengar kebaikan Tuhan dari cerita turun-temurun. Sementara di dalam kenyataannya mereka dikalahkan oleh Babel. Dan sebagian besar dari mereka dibuang. Jadi dalam konteks saat itu mereka memang telah kembali ke tanah masing-masing. Namun status mereka bukanlah sebagai bangsa yang merdeka karena masih berada di bawah kekuasaan Persia. Dalam situasi seperti ini mereka tidak melihat kasih Allah dalam kehidupan mereka. Oleh karena itulah Tuhan melalui Maleaki menjawab mereka. Allah membuat perbandingan antara Esau dan Yakub. Esau si anak sulung seharusnya mendapatkan hak kesulungan dari Ishak. Tetapi Tuhan Allah justru memilih Yakub. Allah membuat tanah pusaka Esau menjadi sunyi sepi dan jauh dari berkat. Bahkan Tuhan Allah menghancurkan kota-kota
daerah keturunan Esau. Jika mereka membangunnya kembali, Tuhan Allah akan merobohkannya. Dan Tuhan Allah berjanji bahwa Israel akan melihat kasih Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia memang terbatas dalam melihat, merasakan, dan mengingat kasih Tuhan Allah. Bahkan kita mudah melupakan pertolongan Tuhan yang baru saja kita peroleh. Kita masih sulit merasakan penyertaan Tuhan di dalam kesusahan. Mata kita buta bahwa segala yang kita miliki hari ini pun semua itu karena kasih Tuhan. Ketika indera kita terbatas untuk melihat, mari kita minta iman kepada Tuhan agar kita bisa melihat kebaikan yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita dibutakan dengan keadaan yang ada di dalam diri kita atau yang ada di sekitar kita, sehingga kita lupa bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kalau kita masih hidup saat ini sebagai orang percaya, kita mau bersyukur bahwa kita hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita masih diberikan kesehatan, itu pun juga karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita sedang sakit, ingatlah bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, bahkan memberikan kemampuan di tengah kelemahan kita untuk tetap beriman bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik. Dan iman seperti itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang tetap konsisten dan berharap hanya kepada Tuhan. Maka kebaikan yang dijanjikan Tuhan itu akan dinyatakan tepat pada waktu dan rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat bahwa Tuhan memilih umatnya hanya gerejanya, umatnya yang dikasihinya, tidak kepada yang lain. Karena itu nikmatilah hubungan yang spesial bersama dengan Tuhan. Rasakan kasihnya setiap hari, rasakan penyertaannya setiap hari. Dan hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita karena betul-betul kita mengalami penyertaan dan kasih Tuhan. Kalau kita saat ini sedang ada dalam masalah, sekali lagi mungkin kita sedang sakit yang belum kunjung sembuh, atau kita sedang persoalan ekonomi, atau persoalan apapun yang sedang dialami oleh kita masing-masing yang tentunya berbeda-beda. Tetapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Bahkan Dia sanggup menolong kita dalam segala situasi dalam hidup kita. Karena itu tetaplah bersandar. Jangan kita bersandar pada diri sendiri. Jangan kita bersandar pada orang lain. Bersandarlah hanya kepada Tuhan. Maka alamilah penyertaan, berkat, bahkan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam segala situasi kondisi yang sedang kita alami. Mujizat Tuhan itu nyata ketika anak-anaknya tetap bersandar kepadanya. Mujizat itu akan dinyatakan bagi setiap orang-orang yang mengasihinya dengan tetap setia dan taat hanya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dituliskan kepada kita supaya kita betul-betul mengalami Tuhan. Supaya kita betul-betul berpengalaman dengan Tuhan. Berpengalaman dengan Tuhan membawa hidup kita dalam kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Sehingga kita bisa menikmati hidup dengan baik. Dan kenikmatan di dalam hidup bersama dengan Tuhan, marilah kita pergunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita oleh karena ada Tuhan yang menyertai kita dan mendatangkan sukacita kebahagiaan, maka hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Janganlah kita sia-siakan hidup kita, waktu yang dipercayakan kepada kita untuk melakukan tindakan yang sia-sia, tetapi mari kita gunakan kesempatan di dalam hidup kita untuk menjalani hubungan bersama dengan Tuhan.
Dan percayalah, hubungan bersama dengan Tuhan boleh mendatangkan sukacita dan kebahagiaan selama-lamanya sampai Kristus datang kali yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap berkat firman Tuhan yang boleh kami dapatkan hari ini. Biarlah hidup kami tetap bersandar kepada Tuhan, berpaut pada Tuhan, sehingga kami boleh terus mengalami cinta kasih Tuhan yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.